Oke, kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya kabar kalian dulu. Kabar perkembangan proposalnya bagaimana? Nyangkutnya di mana gitu ya? Kesulitannya di mana? Sampaikan saja. Khususnya yang saya merah-merahkan ini. Nah, ini dia. Ya. Kemana nih mereka ini? Saya itu terus terang ya, saya itu paling nggak bisa ngasih nilai D ke mahasiswa seriusan ya. Saya itu paling nggak bisa ngasih nilai D. Tapi kalau seperti ini ya mau gimana lagi gitu ya? Ya seperti ini ya gimana gitu ya perkembangannya, saya bingung juga gitu ya. Gitu ya. Yang lainnya ya ada effort ya, nanti ada nilai pastilah gitu kan. Kalau ini kan tidak ada gitu, saya bingung gitu loh ya, apakah D ataukah C atau apa ini gitu ya. Jadi tolong yang belum sama sekali proposalnya, yang belum ada effort ya, menurut saya belum ada effort. Saya nggak tahu kalau di luar sana ada effort atau tidak. Ini kan penglihatan saya berdasarkan data. Nah ini belum mengumpulkan ya. Selebihnya ini sudah ada yang 5 kali, 6 kali, 7 kali bimbingan gitu kan, bimbingan online. Dan itu saya baca. Sekali lagi, dan itu saya baca gitu. Ya, dan ini sudah ada yang mau selesai bab 3-nya gitu ya. Karena memang bab 3 belum semua saya jelaskan. Hari ini saya akan tuntaskan bab 3 gitu. Ya. Hardiantin ini juga lumayan paling banyak ya. Nah, ya, jadi tinggal 1 kali lagi lah ya. Selebihnya ya ini masih setengah-setengah ya bab 3-nya gitu. Oke, saya akan sajikan mengenai analisis data ya. Namun sebelum ke situ kita melanjutkan yang minggu lalu kita sampai di instrumen ya, instrumen penelitian. Nah, saya mau sajikan di sini, saya sudah siapkan 3 contoh metode penelitian kuantitatif ya. Nah, ini kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemarin kita sampai di sini nih, uji coba instrumen ya. Kemarin sampai kisi-kisi instrumen ya. Jadi kalau kita melihat di sini ya, di sini contoh yang saya pakai adalah format proposal yang penerapan pembelajaran menggunakan apa gitu ya, menggunakan media, metode atau model terhadap hasil belajar misalnya gitu ya. Nah, ini nanti karena dia penerapan pembelajaran terhadap hasil belajar, maka kita harus melakukan uji coba instrumen penelitian. Uji coba apa? Uji coba tesnya gitu ya, uji coba tes. Kenapa pakai tes? Karena kalian tadi menggunakan hasil belajar ya. Jadi yang judulnya menggunakan hasil belajar ya, ini pasti tes, menggunakan tes gitu ya. Contohnya punyanya Aurel itu pembelajaran Google Classroom ya. Hasil belajarnya seperti apa gitu. Nah, itu jadi menggunakan tes. Nah, jadi bisa nyontoh ini nanti. Nah, tes atau instrumen lainnya nanti saya kasih contoh yang lain. Sebelum diberikan kepada siswa atau subjek kita atau sampel penelitian kita, terlebih dahulu dilakukan uji ya, agar instrumen tes kita itu terpercaya. Nah, ujinya apa saja? Ini ada 4 ya. Nah, kalian nanti bisa cari di contoh jurnal-jurnal ya, atau kalau misalnya punya bukunya Sugiono. Nah, itu yang salah satu buku recommended bagi kalian ya, untuk kita atau para mahasiswa yang notabene mahasiswa yang baru menulis karya ilmiah gitu ya. Nah, jadi uji validitas ini rumus korelasi product moment. Nah, bisa dicari ya rumus korelasi product moment. Jadi tes menggunakan korelasi product moment. Ya, nanti bisa dicari. Kemudian uji reliabilitas ya. Nah, ini beda. Kalau soalnya berbentuk
esai, maka menggunakan rumus ini. Sedangkan kalau menggunakan pilihan ganda, rumusnya ini. Nah, itu beda. Nah, jadi nanti misal penelitiannya Aurel atau penelitiannya siapa ya? Yang teka-teki silang siapa? Suci ya kalau nggak salah ya? Suci atau Utari atau siapa ya? Pak, saya Pak, Suci Pak. Suci, nah. Teka-teki silang. Suci teka-teki silang, gitu kan? Nah, teka-teki silang. Nah, nanti ya tesnya menggunakan teka-teki silang itu, gitu kan? Namun teka-teki silang itu sebelum dikasih ke siswa, nah itu dikasih ke kelas sebelahnya gitu ya. Misalnya Suci tadi kelas 71, maka uji cobanya di 72. Nah, seperti itu. Ini misal gitu ya. Nah, teka-teki silang berarti uraian ya, termasuk isian singkat ya, nanti ujinya pakai ini. Ya, Alpha-Cronbach. Gitu. Nah, kemudian jangan lupa juga daya pembeda. Jadi daya pembeda yang dimaksud adalah soal itu apakah bisa membedakan mana siswa yang berkemampuan tinggi, mana yang berkemampuan rendah gitu ya. Mana yang siswa yang notabene pintar, mana yang siswa yang siswa yang kurang gitu ya. Nah, itu jadi dia bisa membedakan gitu. Jangan soal yang sederhana misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan, 1 tambah 1. Nah, itu soal yang tidak bisa membedakan mana siswa yang pintar, mana siswa yang kurang. Karena terlalu mudah soal itu. Gitu. Nah, sedangkan indeks kesukaan soal itu nanti bicaranya soal itu apakah sulit, sedang, sama mudah. Gitu. Ya, ini ada tiga kriteria. Nah, jadi yang untuk tes khususnya ini saya sudah kasih langsung ke orangnya ya. Khususnya penelitiannya Aurel sama Suci, ini pasti pakai ini. 4 ini ya, saya nyebutnya 4 sekawan gitu ya. Karena ini ya semuanya harus dipakai untuk tes. Uji validitas, reliabilitas, daya pembeda sama indeks kesukaan soal. Uji validitas itu soal saya ini valid apa enggak ya? Sah atau enggak ya? Sahih atau tidak ya digunakan? Gitu. Sedangkan reliabilitas atau reliable, soal yang saya gunakan ini ketika saya ngasih soal ke SMP 5, siswa SMP 5, hasilnya sama dengan jika saya kasih soal itu ke SMP 7, ke SMP 2, ke SMP 1 dan seterusnya. Jadi soal itu ajek, gitu bahasa Jawanya ajek atau tetap, gitu reliable seperti itu. Ya. Jadi punya Aurel sama punya Suci pakai ini, 4 ini, uji coba instrumennya. Nanti bisa cari contoh rumus-rumusnya. Nah, kebetulan Aurel lagi ada di perpus FKIP tuh. Ya, tuh ada di perpus FKIP. Minta tolong aja sama Aurel, tuh fotonya Aurel ya. Minta tolong aja sama Aurel fotokan 4 rumus ini ya dari skripsi matematika ya yang covernya warna merah. Silakan. Ada itu, cari ya. Pokoknya soalnya tentang pengaruh pembelajaran apa terhadap apa gitu-gitu. Silakan cari. Ya, ini ada 4 rumus ini, 4 sekawan ini dan ini wajib gitu. Oke? Itu dulu. Ada pertanyaan barangkali? Ini yang judulnya penerapan pembelajaran ya, efektivitas pembelajaran menggunakan apa gitu ya terhadap hasil belajar. Nah, hasil belajar pakai tesnya pakai ini ujinya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak saya skip yang lain dulu. Aman? Cukup dimengerti, Pak. Oke. Sekarang yang lain ya. Saya coba yang lain. Ini berapa ya? Sekarang kita ke contoh yang ini. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Ini penelitian seperti penelitiannya Ayu, terus Ayu Khairiyah ya, terus si siapa lagi ya? Yang jelas dia penelitiannya ini X gitu kan, pengaruh X dan Y. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, terhadap apa gitu. Nih. Ya. Nih. Yang judul penelitiannya seperti ini atau hubungan antara X dan Y gitu. Ya.
ini nanti ya kalau judulnya seperti ini atau polanya seperti ini, ya kalau tidak salah punyanya itu deh tadi ya. Siapa ya tadi ya? Hubungan antara pola asuh orang tua dengan minat membaca. Nah, itu punyanya si siapa tadi? Punyanya Ananta. Nah, termasuk punya Ananta gitu. Jadi dia nanti menggunakan ini. Ya, jadi kan angketnya kan nanti angket apa, kebiasaan belajar, angket self efikasi itu. Kemudian uji cobanya. Nah, uji cobanya gini nih. Ya. Uji cobanya seperti itu. Jadi sama ya, sama seperti punyanya yang tadi, sama kayak yang tadi. Ujinya adalah validitas sama reliabilitas. Untuk uji instrumennya, validitas angket kebiasaan belajar menggunakan korelasi product moment. Nah, nanti bisa dicari itu product moment. Sedangkan angket kebiasaan belajar Alpha Cronbach gitu. Ya. Nah, kalau pakai tes ya sama kayak tadi 4 tadi ya. Oke, sama kayak 4 tadi. Tapi kalau hanya angket saja itu dua ini aja. Gitu. Ya, 2 ini saja. Hanya 2 yang angket ya. Termasuk punyanya Anissa ya. Punya Anissa itu hanya memvalidasi angket sikap berbahasa. Sudah selesai. Ya, memvalidasi itu serta uji reliabilitasnya. Selesai. 2 itu saja. Gitu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Ini penelitian yang judulnya tadi itu, yang X1, X2 dan Y atau X dengan Y gitu. Ya, khususnya menggunakan angket. Nah, ini pakai ini. Tapi kalau menggunakan tes ya ini. Seperti itu. Ya, ini uji coba instrumen. Ada pertanyaan barangkali? Berarti Pak, penelitian saya yang pengaruh gender terhadap itu kan X terhadap Y, itu berarti pakai angket itu kan Pak yang 2 itu. Oh iya. Oke. Kalau Iin, nah Iin dua-duanya. Oh. Ya, karena kan ada kemampuan punyamu itu verbal apa? Oh iya Pak, kemampuan Yap. kemampuan angket. Ya. Oke, Iin berarti double di sini. Itu kan? Angket angket gendernya pakai ini ya ujinya. Jadi diuji validitas, diuji reliabilitas. Hanya itu saja. Namun selanjutnya karena Iin juga ingin mengetahui kemampuan verbal, maka pakai tes untuk mengetahui kemampuan verbalnya. Gitu. Nah, terserah kira-kira tes yang seperti apa gitu kan? Untuk menguji kemampuan verbal, tahu nggak apa kira-kira? Makanya ini menyesuaikan ya, apakah benar-benar bisa menggunakan tes ataukah tidak gitu. Nah, itu yang harus dipahami dulu dalam penelitian Iin. Kalau memang pakai tes ya sudah berarti 2 ini plus ini. Tapi kalau Pak kemampuan verbal nggak bisa pakai tes, saya pakai tes pakai lisan. Berarti bukan rangkanya bukan seperti ini gitu. Nah, kira-kira seperti apa gitu? Harus dipahami dulu, Iin. Kira-kira tes kemampuan verbalnya itu apa? Tes teori atau apa ini nanti maksudnya? Kalau praktek gitu, Pak? Kenapa? Karena kan verbal itu kan berhubungan dengan kecakapan kan, Pak. Nah, ya. Itu sepertinya sih masuknya lebih ke praktek nggak sih, Pak? Iya, praktek. Nah, makanya kan. Makanya saya bilang disesuaikan. Jika memang tidak sesuai menggunakan tes, ya sudah berarti praktek. Berarti kau tuliskan tadi ya, uji coba instrumen penelitian yakni angketnya ya, angket gender menggunakan 2 ini. Selanjutnya untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan verbal siswa, peneliti melakukan tes secara lisan, yakni kisi-kisinya sebagai berikut. Sudah, gitu aja. Oh, lampiran aja, Pak. Gitu aja. Ya.
Ya Berarti- sebenarnya gini, sebenarnya tes lisannya itu nanti maunya seperti apa dulu, gitu kan? Apa tes hafalan kah atau apa? Atau pertanyaan-pertanyaan? Jika pertanyaan juga, ya sebenarnya pakai ini juga, gitu. Tergantung lagi tesnya. Apa maunya? Apa lisannya itu seperti apa? Apakah kecakapan berpidato kah? Kecakapan berpuisi kah? Kecakapan impersonate misalnya atau apa gitu? Ataukah hanya kecakapan untuk menjawab tebak-tebakan, misalnya saya tes lisan si Iin gitu kan, In, hewan berkaki 4 yang suka makan rumput apa namanya? Kambing. Oke, itu berarti kan ya semacam tes juga gitu kan, tes isian tapi kan dengan cara lisan, ya nggak sih? Nah, tergantung ini tes kemampuan verbalnya ini seperti apa maunya, apakah yang itu ataukah kemampuan verbal tadi itu dalam berpidato, kemampuan dalam mengekspresikan puisi apa dan segala macamnya. Tergantung kamu. Oke, itu. Baik, Pak. Oke? Paham ya? Ya, nanti didetailkan di bab 3-nya itu selanjutnya, yang kemarin masih kosong ya karena memang belum saya jelaskan. Seperti itu. Oke, Pak. Makasih. Oke. Yang ketiga ini kurang lebih aja, yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga ini cuman X dan Y aja nih. Kebiasaan belajar terhadap hasil belajar X dan Y. Ini malah lebih gampang. Sama ya, angket dan tes sama ya. Intinya gitu. Kira-kira seperti itu ya. Intinya angket dan tes gitu. Uji coba instrumennya. Gitu. Nanti kalian bisa cari di perpus ya, bisa lihat contoh-contohnya 4 sekawan yang dimaksud itu, ada validitas, reliabilitas, daya pembeda sama indeks kesukaran soal. Jadi bisa dicari di situ. Atau kalau di sini misal ya kalian, kalau ini kan nggak bagus ya, maksudnya cari jurnalnya, cari skripsinya gitu kan. Nah, misalnya ya uji, nah ini kan sumber liar ya, sumber liar, uji validitas, korelasi, produk, momen, kayak gitu ya. Atau kalau punya buku Sugiono pakai buku Sugiono. Gitu. Nah nanti tulis rumus ini, rumus korelasi menggunakan ini, gitu kan. Nah sumbernya apa? Gitu, tulis sumbernya. Nah ini kan dari internet, jangan ya. Sumbernya misalnya Sugiono, sumbernya Arikunto dan seterusnya. Gitu. Ini banyak. Ini rumusnya ini ya. Jadi RXY sama dengan N sigma XY. Nah ini rumusnya. Gitu. Kalian nggak usah takut, nggak usah bingung, Pak. Saya susah ngitung rumusnya. Ini nanti ada sistemnya, ada programnya, ya. Ini nanti bisa diselesaikan dengan mudah menggunakan Excel bisa, atau bisa menggunakan SPSS, Anates bisa, ya. Jadi bisa menggunakan berbagai macam alat, ya, atau software, ya. Ini saya chat ya, Jadi bisa menggunakan SPSS. Bisa menggunakan Microsoft Excel, terus saya chat ya, atau Anates. Nah, ini otomatis, tenang aja, otomatis. Jadi kan, Pak rumusnya susah Pak, saya harus menghitung manual atau bagaimana? Enggak, ini ada otomatis gitu ya, otomatis. SPSS, Excel, Anates, bisa itu. Ya, cuman itu nanti bab 4 kalau kalian lanjut penelitian. Tapi kan ini kan proposal aja, jadi cukup nulis rumusnya. Ya, sampai di situ aja. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau benar-benar penelitian untuk skripsi saya nantinya. Ya, berarti lakukan langkah itu. Itu bab 4-nya gitu. Ya. Ini kan cuma latihan proposal seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bang Kali? Untuk uji coba instrumen, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Atau cukup jelas? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi kan Pak, pada penelitian saya itu saya kembali ke yang tadi, Pak. Itu kan saya analisa kemampuan verbalnya atau seluruh indikator yang itu, Pak, yang ada kemampuan spasial dan lain-lain. Atau fokus ke kemampuan verbal aja ya, Pak? Nah, jadi gini. Jadi kerjanya 2 kali. Jadi kalau lihat dari judulmu, dari perumusan masalahmu, itu kau harus
apa namanya itu, mengelompokkan dulu gitu kan, mengelompokkan dulu mana siswa laki-laki mana siswa perempuan itu dulu pastinya. Kemudian fokus selanjutnya adalah tes apa tadi, tes kemampuan verbal gitu kan, tes kemampuan verbal ke siswa. Nah, dari angket yang tadi kita tahu perbedaannya, perbedaan gender ya, dari spasial, dari apa saja itu indikator-indikator di bab 2 itu. Nah, dari situ nanti kamu tes ya, kau tes kemampuan verbal siswa tersebut satu persatu misalnya ya, laki-laki bagaimana, dapat analisisnya, kemudian perempuan bagaimana, dapat analisisnya. Dari situ nanti tahu, oh hasilnya seperti ini. Misalnya si A ini cowok, kau kasih tes kemampuan verbal, set dapat hasilnya, nilai kan, dinilai, oke dinilai. Kemudian si B ini cewek, dapat juga hasilnya, nilai tersebut dikelompokkan, nilai laki-laki, nilai perempuan, kelompokkan, kemudian set dianalisis habis itu ya, dianalisis, oh ternyata nilai mereka berbeda nih gitu ya, satu soal nilai mereka berbeda gitu, atau satu puisi penyajian mereka berbeda nih, laki sama perempuan, si A dan si B, lanjut si C dan si D, si E dan si F, dan seterusnya. Dianalisis, set, nanti dapat datanya. Oke, berarti gender itu berpengaruh terhadap hasil belajar, gender itu berpengaruh terhadap kemampuan verbal siswa kelas 10 IPS 1 dan seterusnya gitu tadi. Jadi kayak gitu, langkah-langkahnya seperti itu gambaran penelitiannya. Oh baik Pak. Gimana, bisa dipahami? Paham Pak. Nah, kemudian Pak, untuk kan ini saya gambaran saya kan ini seperti praktik pidato Pak untuk mengetes kemampuan verbalnya. Oke. Dari segi penyajian, nah itu kalau saya tuliskan pidato yang dibuat oleh siswa itu sendiri Pak? Oh jangan. Jangan. Oke, dan disediakan. Ya, harus guru yang menyediakan. By the way, videonya diaktifin ya. Kayaknya nggak enak kalau nggak ada videonya nih. Oh iya, mohon. Jadi soal itu atau tes itu atau pidato atau puisi yang harus dinilai itu disiapkan oleh guru supaya jelas. Ini saya punya satu nih, ya. Saya punya satu. Silakan nih cowok baca, cewek baca. Gitu. Tapi kalau di ininya berbeda, ya, tesnya berbeda, ya jelas beda gitu loh. Nah, ini kan kita maunya satu gitu. Sama analoginya kayak gini deh. Ini saya punya motor, gitu ya. Saya punya motor. Kemudian kita menguji motor ini laju atau enggak, gitu kan. Nah, yang make adalah cowok, yang make cewek satu motor ini gitu. Jangan motornya berbeda gitu. Jadi motornya harus sama. Objeknya harus sama dulu gitu. Dari situ nanti, oh ternyata beda ya laki-laki sama perempuan itu gitu. Baru kita bisa simpulkan. Jadi nggak boleh beda soal itu, harus sama gitu ya. Nah jadi harus peneliti yang buat gitu, harus IIN yang buat. Oh iya, baik Pak. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Yang lain bagaimana? Yang lain mana ini suaranya nih, nggak ada wajahnya juga ini. Ini tidur kah atau apa kah? Mana yang lain ini? Hello, anybody? Ini ada semua kan? Ayu K, mana Ayu K? Suci, oh iya, oke, wajahnya tampilkan. Ya Pak, sebentar Pak. Yang Anissa tadi sudah izin ya, nggak apa-apa sudah. Silahkan karena izin sakit. Suci Aulia mana, Ayu K mana? Srihari mana punyamu, proposalmu? Kamu dapat D nanti nih kalau nggak mengumpulkan. Seriusan, dapat D. Dapat D kalau nggak mengumpulkan. Oke? Oke, tunggu. Oke ya, ini instrumen tadi sudah. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak kita langsung ke teknik analisis data. Ada lagi? Cukup? Lanjut ya? Lanjut Pak.
Oke. Sebentar. Oke. Selanjutnya, nah ini yang katanya ya, ini katanya yang berat, gitu kan? Nah ini dia. Kita masuk ke rangka terakhir, ya. Kita masuk ke rangka terakhir, di mana di bab 3 terakhir itu adalah subbab teknik analisis data, ya. Nah, analisis data dalam penelitian kuantitatif itu sangat berbeda dengan penelitian kualitatif, gitu ya. Nah, penelitian kuantitatif sebelum dilakukan uji hipotesisnya, nah kan di bab 2 kalian sudah ada hipotesis tuh. Hipotesis, terdapat perbedaan kemampuan verbal dari aspek gender tadi. Terdapat pengaruh pembelajaran menggunakan teka-teki silang terhadap hasil belajar siswa. Terdapat pengaruh pola asuh orang tua terhadap tanggung jawab belajar, minat gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, sebelum menjawab hipotesis dalam penelitian kuantitatif itu ada yang dinamakan uji prasyarat. Jadi harus melalui ini dulu sebelum uji hipotesis ya. Jadi ada 2 di sini. Ada uji prasyarat, ada uji hipotesis. Nah, jadi jangan langsung hipotesis. Gitu. Jadi ada uji prasyarat. Uji prasyarat, ini contoh penelitian yang penerapan teka-teki silang, penerapan Google Classroom tadi ya, pembelajaran ini ya. Nih. Lihat polanya ya. Oh, penelitian saya sepertinya judulnya ini deh, gitu kan. Nah, maka analisis datanya adalah uji prasyaratnya adalah yang pertama, uji normalitas. Menggunakan ini. Nah, silakan dicari di jurnal-jurnal atau di skripsi yang ada di Perpus FKIP. Skripsi matematika khususnya. Kalian lihat itu uji normalitas itu seperti apa. Bisa menggunakan uji Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Ya. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana atau apa maksudnya uji normalitas? Maksudnya adalah data yang kalian dapatkan atau data yang kita dapatkan itu masih data mentah atau data yang belum bisa dipastikan kebenarannya gitu, bahasa sederhananya gitu. Belum bisa dipastikan, oh data saya ini bisa dipakai untuk menguji hipotesis, data saya ini cukup, data saya ini tidak bias. Nah, seperti itu. Jadi maka dilakukan uji normalitas. Ibaratnya gini, normalitas tuh dia berada di kurva normal itu seperti ini nih. Ini kurva normal kan begini. Nah, melengkung gitu ya, melengkung. Jadi misalnya di sini paling ujung adalah siswa yang sangat-sangat cerdas. Di sini sangat-sangat sangat-sangat kurang atau sangat-sangat bodoh gitu. Di sini sangat cerdas. Maka yang paling banyak adalah siswa yang sedang-sedang saja. Nah, itu normal. Gitu. Jadi kelas itu dianggap normal jika siswa yang kemampuannya sedang itu banyak gitu. Bukan misalnya, Pak, saya mau penelitian saya di kelas yang kelas jagoan misalnya, kelas unggulan. Nggak bisa. Itu terlalu bias. Itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya jelas hasilnya tinggi gitu kan. Anak-anaknya pintar. Kan gitu. Pak, saya mau penelitian di kelas yang sangat rendah hasil belajarnya. Ya susah juga. Mau misalnya aku kasih teka-teki silang sampai 2 kali, 3 kali, tapi hasil belajarnya masih rendah. Ya karena memang kemampuannya rendah gitu. Jadi maka dicari adalah kelas yang normal. Makanya uji normalitas gitu. Kelas yang normal. Gitu. Oke, kelas yang normal. Sekali lagi, kelas yang normal itu maksudnya kemampuannya kita anggap normal. Tadi yang di ujung itu adalah paling pintar misalnya, ujung kanan, ujung kirinya adalah paling kurang, serta yang
sedang-sedang saja seperti ini, kayak gini. Misal ya. Nih, kalian kalau tahu maksud saya begini. Nah, ini dia maksud saya nih, ya. Jadi kurva normal seperti ini. Jadi ini adalah maksudnya ya. Aduh. Nah, ya, ini aja. Nah, ini nih, ya. Jadi siswa yang kemampuannya rendah, siswa yang kemampuannya sedang, siswa yang kemampuannya tinggi, gitu. Jadi posisinya banyak yang siswa kemampuan sedang, gitu. Ya, jangan yang pinter banget, gitu. Jangan. Salah milih kelas itu, ya. Salah milih kelas seperti itu. Itu tujuan uji normalitas, gitu. Nanti bisa dicari, ya. Menggunakan apa saja. Uji normalitas. Yang kedua, uji homogenitas. Nah, ini yang saya bilang. Ya, menggunakan uji F sama uji Leven atau uji Leven, ya. Ini pilih salah satu aja, nggak usah semua, pilih salah satu. Kenapa homogenitas? Homo itu artinya sama, ya. Artinya, kayak misalnya Iin milih kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Gitu ya, sebagai sampel. Pertanyaannya adalah, apakah kelas tersebut kemampuannya sama? Kita nggak bisa menjamin kelas itu kemampuannya sama. Maka, untuk menjamin kelas itu kemampuannya sama atau seragam atau setara, kita menggunakan uji homogenitas. Gitu. Uji homogenitas. Supaya kita tahu kemampuannya sama nih, setara nih. Jangan kemampuannya, Pak, 10 IPS 1 tinggi, 10 IPS 2 rendah. Nggak seimbang gitu kan. Ini harus yang seimbang. Itu harus yang seimbang. Gitu. Dengan uji homogenitas gitu. Makanya saya bilang, bagi mahasiswa yang penelitiannya mengajar, itu ya, yang menggunakan teka-teki silang, yang menggunakan Google Classroom, itu sampelnya 2. Itu yang saya bilang kan. Jadi contoh punyanya siapa itu yang teka-teki itu, Suci ya. Dia milih kelas 7 SMP. Nah, maka penelitiannya kelas 7A misalnya dan 7B. 7A menggunakan teka-teki silang, 7B tidak menggunakan teka-teki. Ngajar biasa. Nah, kayak gitu. Jadi pasti menggunakan 2 kelas. Seperti itu. Itu uji prasyaratnya. Oke? Jadi ada normalitas, ada homogenitas, itu syaratnya. Jika misalnya, Pak, ini saya sudah uji menggunakan tadi ya, menggunakan software atau perangkat lunak, Excel, Anates atau SPSS, ternyata hasilnya normal, gitu kan? Normal. Maka lanjut uji. Pak, ternyata homogen. Kalau terpenuhi dua-duanya, maka lanjutlah ke uji hipotesis, gitu. Tapi kalau nggak terpenuhi, pakai uji lain, gitu. Ya. Nah, uji hipotesisnya kalau 2 kelas ini namanya independent sample t-test. Nanti ini kan sudah saya kirimin ya di grup ya, sudah saya kirimin, nanti tinggal dicari aja. Saya yang mana ya yang kira-kira cocok ya judul saya ya. Gitu kan, independent sample t-test ya. Independent sample t-test. Nah, ini seperti ini. Ini rumusnya. Ya, independent sample t-test. Ini kalau menggunakan Excel, nih gender. Nah, ini tadi ini ya. Nah, nih sudah dia otomatis nanti ini. Nih hasil-hasil Excel. Ya. Nih. Jadi otomatis ya. Ada softwarenya. Jadi nggak usah khawatir. Jangan takut, Pak, saya ngitungnya manual kan? Enggak ya. Ini rumusnya. Nah, ini. Ya, bisa dicari, silakan. Nah, ini tadi masukin datanya ya. Nah, ini. Ya, masukin data.
Nah, ini tadi ya, misalnya apa terhadap apa, nah ada 2 variabel, nah nanti gitu. Cuman kalian tidak sampai ke situ, tidak sampai menghitung, tapi cukup tuliskan rumusnya saja di bab 3. Ya. Cukup menuliskan rumusnya di bab 3. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Untuk penelitian yang penerapan pembelajaran tadi ya, jadi uji normalitas, homogenitas, sama hipotesis, selesai. 3 ini aja. Nah, yang penerapan pembelajaran. Gitu, ya. Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan barangkali? Atau misalnya tanya aja, tanya proposal kalian, silakan gitu. Jangan sampai tersesat nantinya. Silakan. Ini saya selalu kasih kesempatan untuk bertanya loh ya. Nanti kalau tersesat jangan salahkan saya, ayo. Ya silakan tanya saja. Ini kita belum masuk ke contoh penelitian yang pola asuh orang tua terhadap tanggung jawab. Nah itu punya siapa itu kemarin tuh? Itu belum sampai situ tuh. Ini tadi masih yang pembelajaran. Nanti diribet lagi tuh ujinya. Nah ini banyak nih, nah, banyak. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya lanjut nih. Iya Pak, lanjut Pak. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah penelitian yang X1, X2 sama Y. Ya, jadi diingat-ingat penelitian kalian yang mana judulnya. Ya. Ini misalnya pengaruh kebiasaan belajar dan self-effikasi terhadap hasil belajar. Contohnya seperti itu. Nah, maka analisis datanya. Jadi gini, beda judul, beda analisis data. Jadi jangan misalnya, Pak, saya harus sama dengan Iin, harus sama dengan Suci, harus sama dengan Anissa. Enggak. Beda judul, beda analisis data. Gitu. Ya, ini kalian yang sudah milih dari awal ya. Maka harus konsisten, harus istiqomah. Ya, jadi ini yang X1 dan X2 terhadap Y. Ini yang contoh judulnya itu ini siapa ya? Nah. Pola asuh dengan minat membaca, kemudian bimbingan dan perhatian orang tua dengan tanggung jawab. Nah ini nih, X1-nya bimbingan, X2-nya perhatian, Y-nya tanggung jawab. Ayu Lestari, apa ini? Nah ini juga X dan Y. Nah, Hardianti, X dan Y. Oke, Hardianti X dan Y. Oke, jadi ada yang X dan Y ya. X dan Y itu dia pakai yang ini. Nah ini ya yang saya sebutkan tadi. Nah ini dia. Ya. Jadi sama ya. Analisis deskriptif kalian bercerita dulu. Kemudian uji prasyaratnya sama normalitas. Ini sama ya, normalitas. Nah bedanya di sini nih. Ya, kalau mau melihat pengaruh, kita cari dulu dengan uji linearitas ya, untuk melihat apakah benar variabel X dan Y itu memiliki hubungan, gitu ya. Jadi yang judulnya X dan Y tadi dia menggunakan uji linearitas. Kita cari hubungannya kayak tadi misalnya pola asuh terhadap tanggung jawab. Apakah ini linear? Itu kan punya kaitan ataukah tidak?
Misalnya lagi pola asuh, ini misal ya, pola asuh dan misalnya apa namanya, kebiasaan belajar. Nih misal kedua hal ini nggak nyambung atau nggak linear, nah maka nggak bisa lanjut gitu. Jadi uji linearitas ini perlu untuk mengetahui hubungan variabel antar variabel tadi gitu. Jadi ini penting dilakukan seperti itu. Nah nanti uji hipotesis, nah ini juga enak ya untuk yang hubungan. Ini untuk hubungan ya, maka menggunakan analisis regresi sederhana ya, hubungan X terhadap Y, hubungan minat terhadap apa tadi itu, hubungan minat terhadap kemampuan membaca, hubungan pola asuh orang tua. Nah itu yang X dan Y, ingat ya, X dan Y ya, X dan Y, bukan X1, X2, tapi X dan Y ya. Ini bisa dicari, analisis regresi sederhana. Nah, bisa dicari nih ya, bisa dicari ya, kalian bisa cari analisis regresi sederhana. Rumus ya, rumus ya. Nah kalian cukup tulis rumus aja di bab 3 itu, nggak usah ngitung. Nah ini rumusnya nih ya, Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan variabel dependen atau variabel terikat, nah, A konstanta, dan seterusnya. Ini rumusnya ya. Cukup menuliskan rumus, sekali lagi ya, cukup menuliskan rumus, tidak perlu menghitung, karena menghitung itu di bab 4 ya. Cukup menulis rumus seperti itu. Itu yang X dan Y ya. Selanjutnya yang tadi, misalnya Pak judul saya X1, X2 sama Y. Ini tadi yang kayak tadi, pola asuh, minat belajar, dan tanggung jawab. Ini contohnya ya, yang tiga. Maka dia pakai, ini dia, sama ya, selalu sama uji normalitas, sama ya, analisis datanya ya. Kemudian uji linearitas sama juga. Nah yang beda ini nih, uji multikolinearitas. Multi itu lebih dari satu. Jadi untuk menguji apakah model regresi ganda kita ada korelasi antar variabel bebas. Mau dicek apakah X1 dan X2 itu berhubungan ya. Apakah pola asuh dengan apa tadi itu, pola asuh dengan minat itu berhubungan, kayak gitu. Habis multikol ada yang namanya, nah ini jadi ujinya banyak ya. Kalian cukup tulis rumusnya aja, yang jelas ini polanya, cukup tulis rumus. Sudah saya kasih kemudahan untuk anak bahasa, sudah saya kasih kemudahan. Uji heteroskedastisitas. Nah untuk mengetahui ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama, dari namanya saja sudah repot nih ya. Terus uji autokorelasi untuk mengetahui adanya korelasi variabel yang ada di model prediksi. Gitu. Baru ya uji hipotesis. Nah ini nih, ada ini. Uji F atau uji yang bersamaan sama uji parsial atau uji yang sebagian. Ya. Ini ya, jadi ada uji yang bersamaan, ada uji yang sebagian. Contoh penelitiannya siapa ya? Saya kasih lihat dulu. Contoh, sudah ada tadi bab 3 ya, siapa ya tadi ya? Suci apa Suci? Pembacaan bukan ini kah? Entah ya. Oh bab 3 belum ya, belum. Oh ini dia. Ini dia. Nah ini ya. Jadi kalau rumusannya apakah ada hubungan antara ini terhadap ini, nah itu X1 terhadap Y. Ya. Ini lagi terhadap ini, X2 terhadap Y. Nah, sedangkan ini hubungan antara bimbingan dan perhatian secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama ini X1 dan X2 terhadap Y. Ngujinya bagaimana? Ya tadi itu,
ini menggunakan uji T, ya. Kemudian ini juga uji T. Ini kalau misalnya lanjut bab 3 ya. Kemudian ini uji F. Ya, yang bersama-sama itu F, ya. Jadi uji T, uji F. Ini ada tiga kali nih punyanya Ayu Hairiyah. Ya, kita kembali ke ini tadi yang, nah ini ya. Sorry, yang ini. Ini dia. Nah, uji F ini untuk menjawab rumusan masalah hipotesis yang bersama-sama tadi, ya. Bersama-sama. Ini yang tadi tuh terpisah. Siapa saja. Jadi uji F ini yang bersama-sama, uji T ini untuk yang tadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, seperti itu. Jadi tiga kali ngerjain. Seperti itu. Oke, cukup itu yang bisa saya sajikan, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait judulnya, nanti saya sampaikan uji-uji apa kira-kira gitu ya. Silakan. Itu yang bisa saya share. Bapak, Ya. saya mau bertanya Pak. Oke. Tadi yang di awal saya sempat ketinggalan Pak. Yang Bapak membahas tentang uji yang saya pakai yang teka-teki silang dengan punyanya Mbak Aurel, itu yang mana ya Pak? Yang awal mulanya Pak, jadi dikasih tahu sedikit. Oke. Dari awal. Kamu baru masuk kah? Enggak, tadi yang pertama ketinggalan Pak. Oke. Jadi yang pertama, contoh judul penelitian penerapan Google Classroom sama penerapan teka-teki silang, ya. Itu dia menggunakan yang ini nih, nanti kuantitatif 1 nih, saya share. Nih, jadi ini ya. Jadi langkah-langkahnya adalah ujinya, ingat sekali lagi, kalian nggak usah langsung down gitu ya melihat. Saya ya, Pak, bilang banyak betul, saya bingung. Iya, makanya kan ini kan tadi langsung tiga contoh secara menyeluruh punya kalian. Ya, saya analisis punya kalian tuh, oh ini petanya ini gitu, saya bagi-bagi. Oke, cukup menuliskan rumus, sekali lagi cukup menuliskan rumus, sampai itu saja. Tidak perlu berhitung. Karena ini kalian buat proposal, latihan membuat proposal. Ya, sekali lagi cukup membuat atau menuliskan rumus. Ya. Oke. Untuk yang penerapan pelaksanaan pembelajaran ya atau eksperimen model, media, metode gitu. Ujinya, analisis datanya adalah uji normalitas dulu. Nah, menggunakan uji ini silakan dicari di Sugiono, di Google gitu ya. Jurnal-jurnalnya contohnya. Pilih salah satu. Biasanya ya, mahasiswa itu menggunakan yang ini. Lily Evers atau Kolmogorov Smirnov. Ya, biasanya mahasiswa itu menggunakan yang ini atau yang ini. Ini yang paling populer digunakan. Ya. Itu. Jadi tadi tuh saya jelasin ulang ya. Jadi untuk menguji apakah data yang kita dapat itu data yang berdistribusi normal atau tidak. Tadi saya sudah jelasin ya, normal yang dimaksud maksudnya gimana ya, sudah ya. Normal itu maksudnya kondisi anak-anak itu kelasnya itu kelas yang standar, bukan kelas yang high banget atau rendah banget gitu, bukan, tapi kelas yang sedang-sedang saja. Gitu. Nah, kelasnya adalah 2 kelas. Satu kelas menggunakan teka-teki silang, satu kelas ngajar biasa nantinya. Nah, kelas itu apakah homogen? Dites dulu dengan homogenitas gitu. Nah, biasanya anak-anak itu menggunakan uji F. Nah, silakan. Uji F yang biasanya. Kalau sudah normal dan homogen, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesisnya dengan ini. Uji T namanya ya, uji T. Nah, uji T. Uji T itu ada banyak ya.
Nah, UJT yang dimaksud di sini, UJT-nya Aurel sama Suci itu namanya Independent Sample T-Test atau UJT sampel bebas ya, independen itu bebas. Independent Sample T-Test. Ya, 2 kelas yang berbeda. Nah, ya seperti itu. Ya, bisa dipahami? Sampai itu aja ujinya. Gitu. Makanya menurut saya itu yang paling mudah, yang paling enak itu ya penerapan model, penerapan media, metode. Ya. Gampang-gampang cuman ini aja ujinya nih. Ini aja. Nah, yang banyak itu tadi yang X1, X2, ya itu banyak gitu ya. Itu banyak ujinya memang. Itu. Nah, kalau bimbingan saya ya saya biasanya yang ini penerapan model, penerapan media gitu ya. Kalau di YouTube saya itu kan kebanyakan media pembelajaran gitu kan. Atau mengembangkan media pembelajaran, bukan kuantitatif gitu. Biasanya saya begitu bimbingan saya. Gitu. Ya. Jadi itu langkah-langkahnya ya Suci ya, bisa dipahami nggak? Baik Pak, bisa sedikit-sedikit. Agak sudah paham Pak. Gambarannya seperti itu, gambarannya. Ya. Seperti itu. Oke, silakan. Ada yang mau nanya lagi nggak? Khususnya yang sudah bab 3. Oh iya, saya lupa, sorry. Kalau saya lupa ya. Ini saya bikin baru aja deh. Bentar ya. Ini aja. Kalau punyanya Anissa, ya saya lupa ya, punya Anissa itu dia kasus khusus ya, dia beda ya. Kalau punya Anissa, dia analisis datanya, ya. 1, ya analisis deskriptif. Ini kasus khusus ya. Serta apa namanya itu? Kuantitatifnya ya, analisis ya. Nah, deskriptif di sini, jadi ini punya khususnya Anissa ya, Anissa. Yang survei ya. Nah, yang survei itu deskriptif, itu ya berarti di sini bercerita ya, bercerita hasil penelitiannya nanti disajikan dalam bentuk misalnya gitu kan, tabel dan grafik misal. Selesai gitu aja. Sedangkan kuantitatifnya nanti sikap berbahasa diukur dengan analisis persentase. Nah, nanti rumus di sini, ya kan, rumus. Nah, ini rumus persentasenya bagaimana, kemudian kriteria. Nah, kriteria. Kalau misalnya 80% sampai 100% sikap bahasanya bagaimana? 60% sampai 80% sikap bahasanya bagaimana? 40 sampai 60 sikap bahasanya bagaimana, dan seterusnya gitu. Ya, jadi yang survei sederhana juga, ya. Sederhana juga. Jadi yang sederhana itu yang survei, kemudian yang pembelajaran, penerapan pembelajaran yang gampang. Nah, seperti itu. Ini khusus ya, khusus. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan barangkali? Alhamdulillah cukup dipahami Pak. Cukup Oke. jelas Pak. Kalau cukup jelas, saya akhiri ya. Baik Pak. Ini saya sudah kasih kesempatan nanya loh ya. Saya sudah kasih kesempatan nanya berkali-kali. Kalau nanti tersesat, ya sudah. Silakan, kalau ada yang mau nanya, ayo saya kasih kesempatan. Silakan, nggak usah malu. Bebas Pak, jadi saja. kebutuhannya selesai sampai di situ Pak. Yap, selesai. Plus daftar pustaka. Saya lupa, daftar pustaka. Jangan lupa daftar pustaka ya. Jadi yang sudah nyusun bab 3 jangan lupa sudah mulai nyusun daftar pustaka. Daftar pustakanya disesuaikan bab 1, 2, 3 mana aja yang dipakai kutipan-kutipannya ya, sudah mulai susun itu. Hanya itu yang saya minta untuk dikumpulkan saat UAS. Saya nggak tahu UAS Metopen kapan ya? Hari kedua Pak. Hari kedua? Tanggal 16. Tanggal 16, wow. Wah, berarti kesempatan merevisi ini semakin sempit ya?
Jadi ini persepsi kita ya, bahwasannya yang dikumpulkan nanti ya, yang kalian kumpulkan adalah cover ya, cover. Nah ini nih dipahami ya, nanti di share yang bagi yang nggak masuk. Habis cover ini yang wajib aja ya. Daftar isi saya nggak begitu sih. Kata pengantar juga nggak usah, daftar isi aja langsung ya, daftar isi ya, langsung aja yang sederhana. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3 daftar pustaka. Nah ya, jadi hanya ini yang dikumpulkan dan dijilid. Oke? Dijilid. Oh. Jilid ya. Jadi sudah final dijilid. Gitu ya. Pak, kalau nggak sempat gimana? Ya sudah, kumpul seadanya. Berarti itu nilai kalian, nilai akhir kalian. Tidak ada batas waktu lagi. Karena ini sudah lama sekali kita melakukan pembimbingan gitu kan. Jadi ini aja. Ya. Yang wajib ya, cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka gitu. Nah, silakan ini dijilid nanti ya. Dijilid yang rapi ya, dijilid yang rapi. Silakan. Dikumpulkan saat UAS. Gitu. Pas hari H ya, pas hari H UAS ya berarti ya. Pas hari H UAS. Kalau misalnya UASnya jam 8 berarti paling lambat jam 10. Saya tunggu di fakultas. Oke? Baik Pak. Ralat Pak, UASnya di tanggal 14 Mei Topen Pak, jam 8. Oh 14, wah itu dia. Berarti tanggal 14, minggu depan ya? Iya. Tanggal 14 ya, di minggu pertama tanggal 14, berarti sampai jam 10. Ya, paling lambat jam 10. Bapak, mohon maaf, kira-kira ngumpulnya bisa diperpanjang nggak Pak? Soalnya kita di jam kedua ada UAS juga, kajian puisi jam 11. Oh, ada UAS juga ya? Iya. Mungkin kalau habis UAS kedua kita kumpul. Boleh Pak ya? Oke, 13. Ya kan? Atau 14? Dah 14. Oke Pak, siap. Terima kasih. Nah, UAS kedua kan 12:30 selesainya toh? Zuhuran dulu Pak. Iya, salat zuhur dulu. Nah, jam 2 dah. Nah, ini ya diingat-ingat ya, di foto nih, diingat-ingat. Terakhir gini. Ya, dikumpulkan. Ya. Nah, silakan. Seperti itu, ya. Gitu. Oke, cukup ya kalau nggak ada pertanyaan. Silakan terus-terusan melakukan revisi ya, dikebut aja. Saya juga akan mengikuti ritme kalian. Saya selalu baca pastinya. Ya, sesibuk apapun insya Allah sempetin baca untuk mengoreksi proposal kalian. Dan perkembangannya seperti yang saya sajikan di Excel tadi ya. Ini ya. Saya ulangi lagi ya. Tadi pembukaannya Excel, penutupannya Excel juga nih saya sajikan. Ya. Ya, tentu ya, saya terus terang kalian kalau nggak percaya tanya anak metik ya. Saya itu paling susah ngasih nilai D, seriusan deh. Cuman kalau ya ini kalau nggak ngerjain sama sekali saya itu bingung gitu, mau diapain gitu kan. Nah jadi tolong ada effortnya gitu ya. Ya tolong ada effortnya. Ya ini kawan-kawan sudah lumayan banyak bimbingannya. Ya ini bab 1 sudah CC. Ini semua sudah CC sama bab 1 ya. Kecuali Winda ini mana ya? Winda ini mana? Ada Winda nggak di sini? Ini angkatan lama ya? Iya Pak, kakak tingkat kita. Nah itu dia, saya nggak tahu ya. Sudah dia di grup saya proaktif sekali di kalian ya. Krishna juga ini sudah keluar dari grup, saya nggak tahu kemana dia. Sri Rahayu juga. Nah bab 2 ini sebagian sudah di ACC. Ayu Hairiyah mungkin sekali lagi, Ayu Lestari juga, Hardianti 1 kali lagi, Joti sedikit lagi. Nah bab 3, nah ini selesaikan ya yang bab 3 tadi ya. Nah ini sudah saya jelaskan semua, silakan dituliskan rumusnya. Ananta sudah sebagian tadi terlihat. Ananta, Anissa, Iin. Nah, Iin 3/4 ya kan? Sedikit lagi 3/4. Ini setengah ya kan?
setengah itu 2/4 ya, masih ragu-ragu. Nah, nanti bisa diselesaikan ya. Sekali lagi, saya paling susah ngasih nilai D sebenarnya, tapi kalau kondisinya begini ya mau gimana lagi gitu ya. Tolong tunjukkan effortnya, karena saya menilai juga dari effort ya, tidak hanya kehadiran. Kehadiran tuh persentasenya kecil juga gitu, kita pas kontrak kuliah. Tapi effort ini yang membuat proposal ini yang saya lihat, karena ini 3 SKS, UAS-nya ini mengumpulkan proposal gitu loh. Jadi maksud saya, ayolah gitu loh, ayo dikebut gitu, buat aja segera gitu. Yang belum gitu, yang lainnya juga tetap semangat buatnya, jangan lengah gitu. Ya, seperti itu. Oke, cukup ya? Cukup, Pak. Oke, cukup kuliah kita pada sore hari ini ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyajian materi ataupun penjelasan yang kurang dari saya. Nanti kalau misalnya mau mengulang bisa nonton YouTube ya, ini saya record gitu kan. Atau misalnya butuh pembimbingan khusus, ayo ke kampus silahkan ya. Ini saya ke kampus tiap hari insya Allah sebelum UAS itu ya. Jadi kalau mau supaya lebih jelas ya silahkan ngebut aja di kampus gitu, fokus kerjain itu gitu ya. Oke, cukup. Sampai ketemu di saat UAS ya, pengumpulan proposalnya ya. Cukup sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.